pagi Bapak Saudara. Mari kita akan memulai ibadah kita, tapi kita akan mulai dengan doa. Saya mempersilahkan Bapak Saudara sekalian mengambil sikap berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih untuk pagi ini Tuhan, untuk segala sesuatu yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Segala sesuatu yang sudah Tuhan berbuat dalam kehidupan kami mengucap syukur, bahkan kami berterima kasih Bapa. Terima kasih untuk nafas kehidupan, terima kasih untuk kesehatan, bahkan terima kasih untuk saudara seiman kami yang boleh Tuhan berikan pada kami Bapa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa, menyerahkan setiap hamba-Hamba-Mu terkhusus yang akan mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini Tuhan. Kami menyerahkan setiap orang yang mengambil bagian dalam pelayanan, bila kiranya Engkau memakai setiap kami, yaitu pemain musik, choir, song leaders, multimedia, setiap hamba-Hamba-Mu yang akan datang Tuhan, Engkau berkati kami, bahkan semua anak-Mu yang akan hadir pada pagi hari ini. Bila kiranya Tuhan, kami boleh bertemu secara pribadi dengan Engkau dalam peribadahan kami. Kami juga berdoa khusus untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah kiranya Tuhan, melalui hamba-Mu ini kami boleh kembali dikuatkan, kami boleh ditegur, bahkan kami boleh dibawa lebih kuat lagi kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Bapak. Pagi hari ini kami juga mau berdoa, kami menyerahkan lingkungan di sekitar kami. Biarlah kiranya Tuhan, sejauh mana suara kami boleh didengar, sejauh mana orang-orang boleh mendengar suara kami, biarlah sejauh itu juga Engkau juga akan bekerja Bapak. Biarlah lingkungan sekitar kami boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Lingkungan sekitar kami semuanya boleh percaya bahwa Engkau lah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami Bapak. Terima kasih untuk lingkungan sekitar kami, bahkan perkebunan yang ada di tempat ini Bapak. Engkau juga yang akan memberkati setiap orang-orang yang ada di dalamnya, setiap pribadi-pribadi yang mengelola, semuanya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati lingkungan sekitar kami Bapak, terus untuk pariwisata. Biarlah kiranya Bapak Engkau sendiri yang turut campur tangan Tuhan. Terima kasih bahkan untuk Modangan, Nglego, Blitar, Jawa Timur, Indonesia secara terkhusus. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu nyata, kuasa-Mu ada di bangsa kami. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan memulihkan dan memberkati bangsa kami Bapak. Bapak Jokowi, Pak Maruf Amin, beserta setiap staf jajaran yang ada. Biarlah Engkau memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Melalui setiap hamba-Mu ini kami, bangsa kami boleh dibawa menjadi bangsa yang benar, bangsa yang lebih maju lagi Bapak. Terima kasih. Bahkan kami juga pagi hari ini berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sedang melayani baik pagi hari ini, nanti siang atau sore, sepanjang hari bahkan sepanjang minggu bulan ini Bapak. Biarlah kiranya di mana ada persekutuan, di situ Tuhan hadir, di situ kuasa-Mu nyata Bapak. Terima kasih setiap pelayan-pelayan Tuhan, dimanapun berada di kota, di desa, bahkan sampai di pedalaman. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di sana Bapak. Terima kasih untuk semua gereja, semua anak-anak-Mu yang melayani, Engkau juga yang berkati. Terkhusus Bapak, saat ini kami berdoa untuk setiap gereja yang hari ini akan mengadakan peribadahan, Engkau yang akan memberkati. Bahkan semua orang yang boleh menonton siaran ini, dimanapun mereka berada, apapun yang sedang menjadi pergumulan mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, tangan-Mu tidak kurang panjang dan telinga-Mu tidak kurang tajam untuk mendengar setiap keluh kesah kami. Dan kami yakin dan percaya kuasa Tuhan akan nyata atas setiap kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dan kami berdoa biarlah kiranya Tuhan, ibadah kami pada pagi hari ini adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan, dan ibadah kami pada pagi hari ini ibadah yang memberkati kami Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang sedang dalam perjalanan. Biarlah kiranya Engkau juga menghantar mereka sampai ke tempat ini untuk boleh bersama-sama dengan kami memuji memuliakan nama. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih sekali lagi atas segala sesuatu yang sudah Tuhan lakukan dan kami. Terima kasih, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah boleh mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, Datanglah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Puji nama Tuhan. Mari setiap kita yang pagi hari ini hadir di tempat ini, kita akan rasakan lawatan Allah. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Engkau baik. Engkau teramat baik. Haleluya. Mari sembah Dia. Dia Allah yang layak ditinggikan. Dia Allah yang layak untuk dipuji. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Yesus.
lakukan ya Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah. Mari setiap pribadi katakan, kami menyembah Engkau Yesus. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karuniamu datang kepada Yesus dengan hati yang lapar dan haus, sehingga pagi hari ini kita akan dipenuhkan, dipuaskan oleh Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Ya Bapa, pagi hari ini kami akan bersorak-sorai bagi Engkau. Kami akan meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Engkau siap untuk memberkati setiap kami. Engkau siap untuk memulihkan setiap kami yang percaya kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya mari katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik karena Tuhan Yesus ada di tengah kita. Kita akan datang ke bait Allah dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena kita percaya kita menjadi orang yang menang di dalam Tuhan. Haleluya. Saya lihat dari sini saudara masih banyak yang loyo. Apa dingin saudara? Orang yang menang akan menari dengan sungguh-sungguh, akan bersorak dengan sungguh-sungguh. Mari bersyukur kepada Allah sebab Dia sangat baik. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab memang Engkau yang layak. Mari bersorak.
kalau kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, menaikkan pujian syukur kita kepada Allah kita yang hidup. Mari kita akan terus menari untuk Tuhan, karena kita katakan kepada Dia, suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus telah menebus kita, sehingga kita menjadi orang yang merdeka. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Engkau adalah penolong di dalam kehidupan kami. Amin. Memenuhi keperluanku.
sekali lagi tetap percaya Tuhan bekerja. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Oh, Engkau layak kami tinggikan dan kami muliakan Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan kepadamu Tuhan. Kalau pagi hari ini, pagi yang cerah, pagi yang indah ini kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Untuk bersekutu di tempat ini, untuk beribadah, untuk menyembah-Mu Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan semuanya hanya untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar kami hendak bersama-sama belajar sebagian akan firman-Mu Tuhan. Lembutkanlah tanah hati kami Tuhan. Biarlah benih firman yang ditabur ini boleh berakar, boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kehidupan kami makin hari makin berdampak untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuasai ruangan ini, terlebih ruangan hati kami Tuhan. Lawat kami semua Tuhan, biarlah ada kuasa-Mu dan Roh Kudus-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Oh, kami yakin dan percaya Tuhan, semuanya ini untuk membawa kebaikan dan pertumbuhan iman kami Tuhan, supaya makin hari makin bertumbuh, semakin hari semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu ini Tuhan. Urapi pikiran, bibir, lidah dan hati kami, kiranya hanya menyampaikan isi hati-Mu saja dan semuanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semua. Salam sehat, semangat, sukacita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam ibadah pada pagi hari ini, hari Minggu. Terima kasih Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Demikok yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa melayani ibadah di tempat kami, di tempat ini. Bapak Ibu, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu dampak dari apa yang kita lihat. Bapak Ibu, suatu hari saya sedang berjalan-jalan, saya sering kok dilihatkan oleh gambar mata, Bapak Ibu. Kemudian ada satu iklan lagi, gambar mata lagi. Saya coba merenungkan apa arti rohani dalam hal ini. Ternyata Bapak Ibu, apa yang kita lihat itu mempengaruhi kerohanian kita. Apa yang kita lihat ketika kita ini salah meresponi, itu akan mempengaruhi pertumbuhan dari iman kita. Bapak Gembala kita di tempat ini menetapkan tahun ini adalah tahun perlombaan Bapak Ibu, supaya kita bisa menjadi pemenang. Salah satunya kita bisa meresponi dengan benar apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan sehari-hari melalui mata kita, supaya kita bisa semakin bertumbuh dalam iman, supaya kita bisa menjadi umat-umat pemenang dalam perlombaan kehidupan ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, mata kita ini adalah panca indera kita Bapak Ibu. Ini sangat penting, dari mata ini kita bisa menerima input dari luar. Dari mata kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Dari mata pun kita bisa melihat bunga-bunga yang indah di sekitar kita, atau sesuatu yang sangat menyebalkan, itu semua dari mata. Informasi apapun masuk dari mata, kemudian diproses melalui pikiran kita, kemudian turun dalam hati kita. Makanya ada istilah dari mata turun ke hati. Yaitu kira-kira dari hal seperti ini Bapak Ibu. Mata pun Bapak Ibu dapat menggerakkan kita
kemana kita bisa melangkah, Bapak Ibu. Ketika kita ini berjalan di satu tempat, kemudian kita melihat sesuatu itu kita rasa itu menarik hati, itu dapat menggerakkan kita untuk menghampiri benda itu, Bapak Ibu. Mungkin kita masuk ke sebuah pasar, kita melihat ada benda yang indah, benda yang menarik. Lah dari pandangan kita itu menggerakkan kaki kita, menggerakkan tubuh kita untuk bisa menghampiri. Makanya kita harus berhati-hati dengan memakai mata kita untuk melihat, Bapak Ibu. Tahun 2022 ini, Bapak Gembala kita, Bapak Gembala Senior menetapkan dengan tema sehat, semangat, sukacita. Kesehatan dalam hal ini tidak hanya sehat secara jasmani saja, Bapak Ibu, tetapi juga sehat secara rohani. Ini hal yang lebih penting. Nah, salah satu hal yang mempengaruhi kesehatan rohani kita yaitu dengan mata kita. Makanya kita harus hati-hati mempergunakan mata kita. Kita baca dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, Bapak Ibu. Dikatakan di situ, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Bapak Ibu, ini adalah gaya bahasa metafora, gaya bahasa penggambaran, yaitu mata kita diibaratkan sebuah pelita. Jika pelita itu menyala dengan terang, maka seluruh tubuh kita ini terang. Jika mata kita ini baik, maka seluruh tubuh kita ini dalam keadaan baik. Tetapi sebaliknya, jika mata kita itu gelap, maka gelaplah seluruh tubuh kita. Beberapa hal yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini antara lain, Bapak Ibu. Di sini yang pertama, apa yang kita lihat itu ternyata berpengaruh dengan keputusan kita. Kita baca dalam Kejadian 3 ayat yang ke-6. Dikatakan di situ, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Bapak Ibu, kenapa Hawa bisa jatuh ke dalam dosa, kemudian dia bisa memakan buah yang dilarang oleh Allah itu? Karena Hawa melihat. Alkitab mencatat pertama kali Hawa itu melihat, makin dilihat, makin diperhatikan, buah itu menarik hati. Padahal Allah sudah melarang jangan makan buah itu, Bapak Ibu. Ketika Hawa ini seharusnya ketika dia sadar bahwa ini tidak boleh, ini dilarang. Kemudian dia menghentikan pandangannya, dia tidak punya keinginan untuk memakan buah itu, maka tidak akan terjadi sesuatu. Tapi Hawa ini makin memandang, dipandangnya makin menarik, kemudian mengambil buah itu, dimakannya, diberikan kepada suaminya. Nah, itu berakibat hal yang fatal dalam kehidupan ini. Akhirnya Adam dan Hawa ini diusir dari Taman Eden, Bapak Ibu. Bapak ini pelajaran buat kita semua, Bapak Ibu. Hati-hati dengan mata kita. Apa yang kita lihat dapat mempengaruhi keputusan kita. Berapa banyak di antara kita yang kita melihat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh Tuhan, dilarang oleh firman Tuhan, tapi kita tetap nekat melakukannya, Bapak Ibu. Mungkin kita berpikir, urusan nanti, yang penting ditabrak dulu, enggak perlu peduli ini dosa apa tidak, toh Allah ini Maha Pengampun, Bapak Ibu. Mungkin kita ada yang berpikir salah seperti itu. Ini adalah orang percaya yang tidak berhikmat, Bapak Ibu. Kita harus mempunyai hikmat dari Tuhan. Jangan sampai kita ini salah melangkah karena kita salah melihat, sehingga kita hanya menyenangkan keinginan daging kita, bukan keinginan Tuhan. Kisah berikutnya, Bapak Ibu, kisah tentang Lot.
Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Saya bacakan di situ, Kejadian 13 ayat 10 sampai 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Perhatikan Bapak Ibu, Lot melayangkan pandangnya untuk melihat Sodom dan Gomora. Dia melihat dengan matanya, dia melihat begitu indah Sodom dan Gomora itu Bapak Ibu, dengan pemandangan mata Lot. Kesalahan Lot, dia tidak melihat dengan mata rohani, dia tidak berdoa dulu untuk minta petunjuk Tuhan, tetapi dia terpesona dengan apa yang dilihatnya. Kota Sodom dan Gomora ini kota yang penuh dosa Bapak Ibu, tetapi Lot melihat sesuatu yang indah. Dan kita tahu Lot akhirnya menelan pil pahit ketika dia mengandalkan mata jasmaninya ini Bapak Ibu, tidak mengandalkan mata rohani. Akhirnya Lot ini mengalami hal yang fatal Bapak Ibu. Bapak Ibu, hati-hati dalam kehidupan ini. Hati-hati dengan tipu daya iblis. Sepertinya dosa itu seperti kue yang menarik Bapak Ibu, seperti kue yang lezat, tapi ternyata di dalamnya ini banyak racun Bapak Ibu. Hati-hati dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Kita mungkin sering lihat dalam film, di TV mungkin, ular yang banyak bisanya, ternyata itu ular-ular yang menarik secara warnanya bagus, warnanya indah, tapi ternyata bisanya ini sangat luar biasa. Hati-hati dengan dosa seperti itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, dikatakan dalam firman Tuhan, mata itu pelita tubuh kita. Mata dapat mempengaruhi keputusan kita. Apabila mata ini tertuju kepada kebenaran, maka hidup kita akan menjadi terang. Tetapi apabila mata kita ini menuju kepada hal-hal yang berdosa, kepada hal-hal berbagai kenikmatan dunia, maka hidup kita pun akan berakibat dosa dan banyak hidup di dalam kegelapan. Amin. Oleh sebab itu Tuhan Yesus berkata, mata kita ini adalah pelita tubuh. Kalau mata kita ini gelap, maka gelap seluruh tubuh kita. Hati-hati Bapak Ibu, kita yang bisa mengendalikan mata kita Bapak Ibu, kendalikan mata dengan benar. Selanjutnya kita lihat kisah Daud ketika diurapi sebagai raja Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7, lalu nanti lompat ke ayat 12 Bapak Ibu. 1 Samuel 16 ayat 6 sampai 7, nanti lompat ayat 12. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Seorang nabi bernama Samuel pun bisa salah melihat. Dia tertipu dari penampilan yang seseorang yang bernama Eliab. Mungkin Eliab ini tinggi besar, kemudian gaya bicaranya berwibawa. Wah, ini cocok sebagai seorang raja. Samuel tertarik dengan Eliab ini, sehingga dia tergerak untuk mengurapinya Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkata lain. Di dalam ayat Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Dia terpesona dengan seorang yang bernama Daud ini, seorang anak kecil yang punya hati yang tulus, punya hati yang bersih. Di ayat 12 ini dikatakan, kemudian disuruhnyalah menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab
inilah dia, Bapak Ibu. Jangan kita mudah terpesona dengan penampilan seseorang, Bapak Ibu. Kita harus hati-hati, kita harus bisa melihat dengan mata rohani kita bisa minta hikmat dari Tuhan, minta Roh Kudus untuk menerangi mata kita supaya kita ini tidak salah melihat. Hari-hari ini mungkin banyak orang-orang dengan penampilan-penampilan tertentu kelihatannya wah, Bapak Ibu. Penampilannya bonafit, tongkrongannya bonafit, lalu mendekati kita, mungkin mengajak investasi, mengajak tanam saham, tanam modal. Banyak orang yang terkecoh dengan sebuah penampilan, Bapak Ibu. Demikian pula anak-anak Tuhan, ketika yang remaja ini mencari pacar, Bapak Ibu, jangan kita terpesona oleh penampilan-penampilan dari seseorang, baik pria atau wanita. Berdoa kepada Tuhan, minta Roh Kudus menerangi, betulkah ini pasangan saya? Betulkah ini bisa menjadi pacar saya? Jangan sampai kita ini menyesal kemudian hari. Amin. Demikian pula orang tua yang akan mencari mantu, jangan mudah terpesona oleh penampilan seseorang. Harus kita betul-betul doakan, minta hikmat, minta Roh Kudus meneranginya, supaya kita ini bisa peka akan suara Tuhan, supaya kita bisa punya mata rohani yang bisa melihat, supaya kita tidak mudah terkecoh oleh penampilan seseorang, sehingga kita mengalami kerugian, bahkan hal-hal yang fatal dalam kehidupan ini. Jadi jangan mudah terkecoh oleh sebuah penampilan, Bapak Ibu. Hati-hati menggunakan mata kita tidak hati-hati bisa terkecoh, kita bisa salah langkah mengambil keputusan. Daud pun pernah jatuh karena mata, Bapak Ibu. Dia melihat Batseba yang sedang mandi, kemudian dia tertarik, kemudian kakinya melangkah bergerak karena melihat, karena matanya ini bisa menggerakkan pribadinya, bisa menggerakkan tubuhnya sehingga dia melakukan hal yang fatal, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sangat-sangat menegaskan hati-hati dengan mata kita. Bapak Ibu, hati-hati dengan mata kita. Bapak Ibu, jangan sampai gara-gara kita salah merespon pandangan kita, salah merespon apa yang kita melihat, sehingga karya Tuhan tidak bekerja di dalam kehidupan kita semua. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu, yang dapat kita pelajari dalam hal ini, gambar ini tadi, Lot yang melihat sesuatu yang dipandangnya indah, ternyata kota yang dilihatnya indah itu ternyata kota yang penuh dosa, Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang kita lihat dapat mempengaruhi iman kita, Bapak Ibu. Dalam Kisah 12 pengintai, Bilangan pasal 13 ayat 27 sampai 33. Mari kita baca aja supaya kita bisa lebih jelas lagi mengingat peristiwa ini. Bilangan 13 ayat 27 sampai 33, saya bacakan dengan cepat. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa,
orang-orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Bapak Ibu, kisah ini menceritakan tentang Musa yang mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bapak Ibu, 12 pengintai ini para leader semua, Bapak Ibu. Mereka para pemimpin yang mewakili suku-suku di Israel. Mereka bukan orang sembarangan, mereka bukan orang kaleng-kaleng, tetapi mereka ini para leader. Tapi ternyata lewat pandangan mereka, mereka bisa salah merespon. Padahal dalam perjalanan mereka melihat mujizat Tuhan yang sudah dikerjakan dalam menuntun bangsa Israel, melihat Tuhan memelihara, dia melihat ada tiang awan, tiang api, kemudian ada mana yang turun dari surga. Ternyata itu tidak cukup untuk menguatkan imannya. Ketika dia melihat bahwa suku-suku yang negeri yang diintai itu tinggi-tinggi, besar-besar, kubu pertahanannya kuat-kuat, imannya menjadi ciut, Bapak Ibu. Dia salah merespon. Tetapi yang luar biasa, Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama pada saat yang sama, waktu yang sama, objeknya sama. Ternyata imannya berbeda, Bapak Ibu. Hal ini yang harus kita teladani. Jangan sampai kita ini melihat sesuatu sehingga iman kita ini malah menjadi surut, malah menjadi turun, Bapak Ibu. Di dalam ayat yang ke-31 sampai 33 dikatakan di situ tadi bahwa 10 pengintai ini dia seolah-olah menggambarkan dirinya ini seperti belalang. Dia mengalami kekalahan, Bapak Ibu. Hidupnya seolah-olah melihat yang besar, melihat sesuatu masalah besar dihadapinya, dia mengalami kekalahan, imannya malah turun, Bapak Ibu. Tetapi sebaliknya, Yosua dan Kaleb, dia bisa memandang dengan mata rohaninya. Mereka berdua yakin bahwa Allah menyertainya adalah Allah yang maha kuasa dan sanggup mengalahkan musuh-musuhnya dan memberikan kemenangan kepada umat Israel. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Dikatakan dalam ayat yang ke-30, kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Hari-hari ini Bapak Ibu, tantangan kita ke depan tidaklah mudah. Terlebih kita sudah barusan memasuki masa pandemi COVID-19 di mana banyak orang-orang di PHK, kehidupan semakin sulit, kemudian bisnis omsetnya menurun, mungkin dagangan menjadi sepi, segala sesuatunya kelihatannya tidak mudah, minyak goreng naik dan lain sebagainya. Selama kita meresponi dengan benar apa yang kita lihat ini, Bapak Ibu, seperti Yosua dan Kaleb, tidak malah seperti 10 pengintai itu, Bapak Ibu, maka kita akan menjadi seorang pemenang. Amin. Kita akan menjadi seorang pemenang di dalam perlombaan-perlombaan kehidupan ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Jangan takut menghadapi masa depan. Jangan takut menghadapi situasi yang berkembang saat-saat ini. Responi dengan benar apa yang kita lihat. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Satu lagi peristiwa Daud melawat Goliat, Bapak Ibu. Daud dan Goliat, Bapak Ibu. Daud ini harus diperhadapkan dengan Goliat. Di saat yang sama, Saul pun sebagai raja yang memimpin umat Israel juga diperhadapkan dengan Goliat, Bapak Ibu. Dua orang ini, Daud dan Saul, ketika diperhadapkan kepada Goliat yang sama, tinggi Goliat sama besar, bukannya Saul ini lebih tua, Daud lebih kecil, berarti Goliatnya Daud lebih kecil, tidak, Bapak Ibu. Goliatnya sama besar,
sama tingginya, baju perangnya sama, keahliannya berperangnya sama, tetapi responnya berbeda. Hal yang dilihat sama, saat yang sama, waktu yang sama, keadaannya sama, tapi bisa diresponi dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu. Kita lihat seorang yang bernama Daud ini, dia tidak membiarkan apa yang dilihat di depan matanya, kemudian dia tidak terpengaruh oleh suasana di sekitarnya yang bisa mempengaruhi keyakinannya, yang bisa mempengaruhi imannya kepada Allah. Nah, ini seringkali kita ini gagal, Bapak Ibu. Kita melihat raksasa-raksasa dalam kehidupan ini, kita hanya fokus kepada masalahnya, fokus kepada besarnya masalah itu, fokus kepada raksasa itu, tapi ternyata kita tidak fokus kepada Allah, Bapak Ibu. Kita bisa belajar dari Daud ini, Bapak Ibu. Saat postur tubuh Goliat kelihatannya besar, saat kemampuan dan persenjataan Goliat ini lebih canggih, saat baju perang Goliat ini lebih maju, lebih modern, Bapak Ibu, saat perlengkapan perang Goliat ini jauh dari apa yang dipunyai oleh Daud. Kita tahu Daud hanya 5 batu dan 1 katapel, Bapak Ibu. Daud tidak memandang ini sebuah kekalahan dan tidak menimbulkan ketakutan apapun pada Daud, Bapak Ibu. Daud tidak terpesona dengan apa yang dia lihat di depannya, tidak terpesona dengan prestasi Goliat, peralatan perang Goliat, tidak terpesona dengan tingginya Goliat, Bapak Ibu. Tetapi Daud lebih terpesona kepada kuasa Allah yang maha besar. Amin. Ini teladan buat kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita terpesona dengan masalah yang begitu besar. Wih, gede masalahku gitu. Tapi seharusnya kita harus terpesona kepada Allah kita yang maha besar. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Dalam 1 Samuel 17 ayat 37, Daud mengatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46. 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46 dikatakan di situ, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan baik-baik ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Pertanyaan saya, pada saat Daud mengatakan ini, apakah Daud ini betul-betul sudah mengalahkan Goliat, Bapak Ibu? Belum, Bapak Ibu. Karena perkataan imannya, karena Daud berani memperkatakan perkataan imannya, akhirnya Daud bisa mengalahkan seorang yang bernama Goliat ini. Mari Bapak Ibu, kita perkatakan perkataan iman tiap hari, perkatakan firman Tuhan tiap hari Bapak Ibu, maka kita akan menjadi pemenang dalam perlombaan kehidupan ini. Amin. Amsal 18 ayat 21 dikatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu, apa kuncinya Daud ini bisa menjadi seorang pemenang? Kita tahu Daud ini masalah demi masalah harus dihadapinya, bahkan dia waktu masih kecil harus berhadapan dengan Goliat, Bapak Ibu. Daud tidak mengatakan, kenapa kok saya harus menghadapinya seperti itu? Kenapa kok saya harus menghadapi Goliat? Kok bukan kakak saya
atau bukan Saul sebagai raja, atau bukan yang lain. Justru Bapak Ibu, kebanyakan seseorang dia tidak senang untuk dikirim ke medan perang, Bapak Ibu. Medan perang adalah medan yang menakutkan, medan perang adalah medan yang tidak mengenakkan untuk beberapa orang. Justru di medan perang ini Bapak Ibu, kesempatan emas untuk bisa Daud menyatakan kuasa Tuhan. Amin. Jangan kita khawatir menghadapi masalah, apapun medan pertempuran kita saat ini, apapun medan peperangan saat ini, masalah ekonomi, masalah rumah tangga, sakit penyakit, masalah pendidikan, saatnya kita menyatakan kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita Bapak Ibu. Dalam Mazmur 16 ayat yang ke-8, ini kuncinya Bapak Ibu. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Fokus Daud tidak hanya fokus kepada raksasa yang di depannya, tidak hanya fokus kepada masalah yang dihadapinya, tapi matanya mengarah kepada Tuhan yang berdiri di sebelah kanannya, yang membuat Daud ini tidak goyah. Bapak Ibu, jadi iman ini adalah kesanggupan untuk melihat keadaan dengan mata Tuhan dan bukan sekedar dengan pandangan manusiawi saja. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga di sini PowerPoint-nya yang ketiga, apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita, Bapak Ibu. Ternyata apa yang kita lihat sehari-hari itu mempengaruhi suasana hati kita. Dalam Mazmur 119 ayat yang ke-18, di situ dikatakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lihat itu mempengaruhi suasana hati kita. Bila kita ini melihat hal-hal yang baik, Bapak Ibu, kita melihat hal-hal yang menyenangkan, maka hati kita akan merasa bahagia, merasa gembira, merasa sukacita, Bapak Ibu. Sebaliknya, jika kita ini sering melihat hal-hal yang tidak baik, kita sering melihat penderitaan, kita sering melihat sesuatu yang tidak mengenakkan, maka akan mengakibatkan hati kita ini menjadi sedih, menjadi galau, mungkin menjadi khawatir, bahkan kita sering mengalami ketakutan, Bapak Ibu. Oleh sebab itu Daud senantiasa berdoa kepada Tuhan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-Mu. Bapak Ibu, seringkali iman kita ini menjadi lemah karena melihat keadaan di sekitar kita yang melemahkan. Mungkin hari-hari ini ada masalah silih berganti datang dalam kehidupan kita. Mungkin ada sakit penyakit, Bapak Ibu. Mungkin bisnis kita menurun, mungkin anak-anak kita memberontak kepada orang tua. Kemudian iman kita ini bisa semakin drop, Bapak Ibu. Hati kita bisa mengalami ketakutan, bisa mengalami kekhawatiran, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab pernah ada kisah dari seorang yang bernama Gehazi, abdi Allah, Bapak Ibu. Ketika dia bangun pagi, dia melihat musuh ini, dia melihat tentara musuh dengan kuda dan kereta mengepung kota itu, Bapak Ibu. Kemudian dia berseru, celaka tuanku. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 15b sampai 16, saya ceritakan sekilas, enggak usah dibaca. Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat? Jawab Elisa pada saat itu, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Bapak Ibu, abdi Allah Elisa ini, Bapak Ibu, Gehazi ini tidak mampu melihat kebaikan Tuhan dan perbuatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya, karena dia tidak bisa melihat secara kasat mata. Akibatnya dia mengalami ketakutan, akibatnya dia dikuasai oleh kekhawatiran, Bapak Ibu. Tetapi Elisa akhirnya menuntun bujangnya itu, dan Elisa ini berdoa untuk bujangnya, Bapak Ibu. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 17 dikatakan, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya, supaya ia melihat
Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi di sekeliling Elisa. Bapak Ibu, ini pelajaran yang menarik buat kita semua. Ketika bujang Elisa ini tidak dapat melihat, Elisa berdoa kepada Tuhan, akhirnya mata rohaninya dicelikkan, dibukakan. Dan di situ ada penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan Elisa dan bujangnya ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita, Bapak Ibu, jangan kita terfokus kepada keadaan di sekitar kita. Zaman ini zaman yang serba sulit. Mungkin kita mengalami keputusasaan karena kita melihat situasi zaman ini, Bapak Ibu. Mungkin pikiran kita dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik, sehingga kita mengalami ketidakberdayaan, seolah-olah hati dan pikiran kita ini mengalami sesuatu, ini mustahil bagi saya, Bapak Ibu. Kita mulai ragu-ragu akan pertolongan Tuhan. Iblis itu senang menunjukkan hal-hal yang tidak baik melalui pandangan mata kita, Bapak Ibu. Karena iblis berusaha melemahkan iman kita, iblis berusaha menjauhkan kita dari Tuhan, Bapak Ibu. Iblis tahu kalau kita melihat hal-hal yang baik, iman kita ini akan makin bertumbuh, Bapak Ibu. Makanya iblis tidak senang kita selalu melihat yang baik-baik kemudian membangkitkan iman. Terkadang iblis ini mempertontonkan hal-hal yang tidak baik, tidak berkenan dengan tujuan untuk melemahkan iman kita, untuk bertujuan supaya kita ini semakin tidak mempercayai Allah, Bapak Ibu. Jangan sampai pandangan kita ini melemahkan iman kita. Sekali lagi saya katakan, kita punya Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bapak Ibu, andaikan pandangan mata Yusuf, yaitu tentang Yusuf, Bapak Ibu, hanya terarah pada masalah dan penderitaan yang dialaminya, Bapak Ibu. Ketika Yusuf ini kita tahu dia dimasukkan sumur, kemudian dijual sebagai budak, kemudian bekerja di rumahnya Potifar, difitnah karena kasus pelecehan, mungkin kalau zaman sekarang ini kasus pelecehan, dimasukkan penjara. Sangat menderita, grafiknya turun, seolah-olah tidak mengalami kemajuan apapun dalam kehidupannya, Bapak Ibu. Andaikan pandangan mata Yusuf ini hanya terarah kepada masalah dan penderitaan yang dialaminya, maka mimpi yang ia terima dari Tuhan hanya tinggal mimpi dan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Tetapi, Bapak Ibu, ada tetapinya, karena matanya memandang kepada Tuhan dan janji-janjinya, Yusuf beroleh kekuatan menjalani hari-hari yang berat itu. Dan kita tahu pada akhirnya janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya dan dia menjadi penguasa di Mesir. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Jangan kita lemah karena kita memandang masalah kita, jangan kita lemah. Kita memandang hari-hari dari penderitaan kita, tetap pandang kepada Tuhan, kita akan mengalami kemenangan bersamanya. Amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Kisah berikutnya, Bapak Ibu, Abraham, Bapak Ibu. Ketika Abraham ini dalam Kejadian 15, 1-6, nanti bisa dibaca di rumah. Abraham ini mendapat janji Tuhan untuk bisa menjadi bapak bagi banyak bangsa. Ketika Abraham ini melihat dirinya melalui matanya, saya katakan tadi, apa yang dilihat melalui mata dapat mempengaruhi suasana hatinya. Dia memandang kepada dirinya, aku sudah tua, sudah keriput. Dia melihat istrinya dengan matanya, istriku pun mandul kenyataannya. Dia sudah tua, mana mungkin saya bisa menjadi bapak bagi banyak bangsa. Mana mungkin saya bisa menjadi keturunan. Ketika Abraham ini memandang dirinya kemudian menjadi lemah. Kemudian Tuhan menghampirinya dan Tuhan berkata, Bapak Ibu, coba lihat ke langit. Di dalam Kejadian 15 ayat yang kelima, hitunglah bintang-bintang. Jika
kembali untuk menguatkan iman Abraham. Allah memakai mata Abraham, Bapak Ibu. Coba lihat dengan matanya bintang-bintang di langit itu. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah nanti banyak keturunanmu, Bapak Ibu. Dalam Kejadian 15 ayat 5 ini, Bapak Ibu. Kemudian Abraham menjadi percaya, Bapak Ibu. Setelah Allah berkata, lihatlah bintang-bintang di langit. Melalui matanya, imannya kemudian bangkit. Dan akhirnya Abraham, kita tahu, dia bisa menjadi banyak bapa bagi banyak bangsa. Amin. Ibrani 6 ayat 15 katakan, ia memperoleh apa yang dijanjikan. Abraham pun menantikan janji Tuhan itu dengan sabar, dan ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Mari Bapak Ibu, arahkan pandangan kita kepada Allah kita saja, arahkan pandangan kita kepada Tuhan saja, Bapak Ibu. Ibarat jendela dan pintu bagi hati kita, kemanapun kita mengarahkan mata, akan membentuk hati kita dan mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, Bapak Ibu. Jangan melihat masalah, tetapi lihatlah kebesaran Tuhan, kuasanya dengan mata rohani kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam Matius pasal yang ke-6, kita kembali Matius pasal yang ke-6 tadi. Perhatikan Bapak Ibu, ketika kita ini khawatir, Bapak Ibu, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus katakan dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Bapak Ibu, ketika kita khawatir, mari kita pandang burung-burung di udara. Tuhan katakan, dikatakan di situ, pandanglah burung-burung di langit, Bapak Ibu. Jangan salah meresponi ayat ini, Bapak Ibu. Ketika kita ada masalah, kita lalu mengambil keputusan, saya tak diam-diam saja, nanti kan berkatnya turun. Wong katanya burung aja dipelihara oleh Tuhan, Bapak Ibu. Jangan keliru menafsirkan ayat ini. Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit, bukan burung-burung di sangkar. Ayat ini tidak mengatakan Tuhan akan mengirimkan berkatnya cepluk kepada burung yang diam-diam di sangkarnya. Tidak, Bapak Ibu. Burung di langit itu burung yang terbang. Burung di langit itu burung yang melakukan aktivitas. Burung yang di langit itu melakukan kegiatan, Bapak Ibu. Burung yang bisa meraih berkatnya itu adalah burung yang bertindak, Bapak Ibu. Mari kita lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu. Yang keempat, penyebab seseorang memiliki cara pandang yang salah, Bapak Ibu. Kadang kita sebagai manusia, kita memiliki cara pandang yang salah sehingga kehidupan kita berakibat fatal dalam kehidupan ini. Dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23 tadi dikatakan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Di sini saya mencoba terjemahan dari bahasa lain, Bapak Ibu. Bukan saya ini sok ke Inggris-Inggrisan, Bapak Ibu maaf. Tetapi saya bisa menjelaskan ada terjemahan-terjemahan tertentu yang bisa mendekati dari bahasa aslinya sehingga kita bisa mengerti dan memperoleh pengertian yang benar. Dalam terjemahan King James Version, the leg of the body is the eye, if therefore thin eye be single, thy whole body shall be full of light. Di sini artinya, jika matamu single, bukan berarti matanya cuma satu, Bapak Ibu. Single di sini artinya memandang tunggal, fokus, Bapak Ibu. Fokus kepada satu hal, bukan fokus kepada banyak hal, bukan fokus ke sana kemari,
Tetapi single di sini diartikan tunggal, fokus Bapak Ibu, kepada satu hal, maka teranglah seluruh tubuhmu. Jadi mata yang baik adalah mata yang dapat melihat suatu gambar dengan jelas, yaitu dalam pandangan yang tunggal, single fokus Bapak Ibu. Kita kalau melihat gambar itu blur, gambar itu buram, berarti lensanya itu tidak fokus kepada satu titik Bapak Ibu. Kita sering fokusnya adalah satu benda, kemudian belakangnya kelihatan buram, kelihatan blur. Berarti lensa itu ada beberapa lensa yang tidak fokus kepada satu titik Bapak Ibu. Dalam konteks ayat ini Bapak Ibu, pribadi yang memiliki mata yang kurang baik, yaitu dia tidak mengarahkan fokusnya kepada satu hal Bapak Ibu, tetapi fokus kepada yang lain Bapak Ibu. Kita tidak bisa dalam kehidupan rohani kita tidak bisa menjadi seorang pemenang ketika kita ini dalam fokus kita, satu pandangan kita kepada kenikmatan dunia, kemudian di satu pandangan kita mengarahkan kepada perkara-perkara surgawi. Padahal Yesus sendiri berkata dalam ayat selanjutnya, kita ini tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Allah dan kepada Mamon Bapak Ibu. Jika demikian ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, dia tidak akan setia kepada yang satu dan tidak mengindahkan yang lain Bapak Ibu. Mari kita tetap fokus kepada Tuhan, bukan yang lain. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin pernah pada saat kecil pernah bermain-main dengan kaca pembesar. Kita menampung sinar matahari dengan kaca pembesar itu, kemudian di bawahnya sinar matahari itu terfokus dalam satu titik. Dari sinar matahari dengan kaca pembesar itu akhirnya berubah, ada sesuatu yang bekerja yang luar biasa. Sinar matahari yang difokuskan dalam satu titik berubah menjadi panas dan dapat membakar daun-daun kering dan kertas. Bapak Ibu, mungkin lampu ini Bapak Ibu, lampu ketika lampu ini dibiarkan menyala, lampu yang punya watt besar mungkin ada beribu-ribu watt, dibiarkan menyala tetap menjadi penerangan saja. Tetapi ketika lampu ini yang beribu-ribu watt ini diproses dengan satu alat, difokuskan dalam satu titik, dapat menjadi sinar laser yang dapat memotong baja yang begitu tebal. Bapak Ibu, demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita ini fokus kepada Tuhan, fokus kepada Yesus, itu akan melipat gandakan iman kita. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Dalam Ibrani 12 ayat 2a, seperti yang dicantumkan oleh Bapak Gembala kita di sini, Bapak Pendeta Demikok, Ibrani 12 ini. Dalam Ibrani 12 ayat 2a, kita baca ayat 2a. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Amin. Bapak Ibu, dengan kita ini fokus kepada Kristus, Bapak Ibu, kita fokus kepada Kristus, kita akan semakin mengenalnya. Amin. Contoh Bapak Ibu, ketika kita ini fokus kepada seseorang, katakan orang yang lagi pacaran atau kita sebagai pembina, orang yang lagi pacaran dari beberapa wanita atau beberapa pria, dia fokus kepada satu pria atau kepada satu wanita, memfokuskan dirinya kepada satu pribadi. Lama-lama ketika kita ini mengamati pribadi seseorang, kita fokus kepada orang tersebut, kita semakin mengenalnya, kita semakin mengerti karakternya, kita semakin mengerti sifatnya, kita semakin mengerti kekuatannya. Mungkin tibane ini makan pecel kuat ini, sompat pincuk kuat ini. Kita semakin mengenal, kita semakin mengerti Bapak Ibu. Demikian pula Bapak Ibu, ketika kita ini fokus kepada Kristus, kita semakin mengenalnya. Amin. Ketika kita ini semakin mengenalnya, kita semakin yakin kepada pribadi tersebut. Amin.
ketika kita semakin yakin, membuat kita semakin percaya. Amin. Ketika kita semakin percaya, akan membuat kita semakin beriman. Ketika kita semakin beriman, maka mujizat demi mujizat akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Yang kedua, Bapak Ibu, di sini penyebab seseorang memiliki cara pandang yang salah, Bapak Ibu. Saya ambil dari terjemahan GWT, God Words Translation. Dikatakan di situ, the eye is the lamp of the body. So if your eye is unclouded, your whole body will be full of light. Di situ dikatakan, jika matamu tidak terhalang, unclouded ini tidak terhalang, kita bisa memandang dengan jelas, tidak ada halangan apapun juga, maka teranglah seluruh tubuh kita. Bapak Ibu, maaf, ini Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan gambar seseorang yang sedang menghadapi masalah katarak, Bapak Ibu. Kebetulan ibu saya pernah mengalami hal itu. Seseorang yang matanya terhalang, ada katarak di situ. Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Ibu saya tanyain, bagaimana pandangannya? Oh, seperti ada kabut, kadang-kadang berwarna kuning, tidak bisa jelas dalam memandang, Bapak Ibu. Ada sesuatu yang menghalangi dalam kehidupannya. Satu-satunya cara katarak itu diangkat, dioperasi, penghalangnya itu disingkirkan, baru bisa memandang dengan jelas, Bapak Ibu. Nah, seringkali Bapak Ibu dalam kehidupan ini, kita ada penghalang untuk mata kita melihat karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada penghalang untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita ini mengalami kekecewaan, kita mengalami keputusasaan, ada kedengkian, kemudian ada kebencian, ada kepahitan di dalam kehidupan ini, sehingga membuat seseorang ini terhalang dan sulit melihat jalan-jalan Tuhan dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita semua, Bapak Ibu. Kita sulit melihat kehadiran karya Tuhan dalam kehidupan kita karena ada sesuatu yang menghalangi dalam kehidupan kita ini, Bapak Ibu. Ingat, 2 orang murid Yesus yang sedang berjalan ke Emmaus, dia mengalami kekecewaan yang amat sangat, Bapak Ibu. Sampai-sampai dia tidak melihat sosok Tuhan Yesus yang berjalan bersamanya, yang ada di tengah-tengah mereka. Dalam Alkitab dikatakan dalam Lukas 24 ayat 16, ada sesuatu yang menghalangi pandangan mata mereka. Sehingga kedua orang itu tidak bisa melihat bahwa Yesus ada di dekatnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini kita mengalami ada sesuatu yang menghalangi pandangan kita untuk melihat karya Allah, untuk melihat jalan-jalan Tuhan, untuk melihat rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Mungkin kekecewaan, mungkin sakit hati, mungkin ada rasa kesedihan yang mendalam. Mari kita semuanya, Bapak Ibu, singkirkan penghalang-penghalang itu, maka kita akan melihat karya Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita semua. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu, dalam Roma 12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Dan semuanya itu, salah satunya, mari kita mulai dengan mata kita. Amin. Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan akan pentingnya setiap kita memiliki mata yang sehat, kemudian mata yang fokus, mata yang terbebas dari semua yang menghalangi pandangan mata kita, sehingga kita dapat terhindar daripada tipu muslihat iblis.
yang terutama adalah kerohanian kita semakin meningkat, kerohanian kita semakin sehat, kerohanian kita semakin bertumbuh, iman kita semakin kuat, kita semakin berkenan kepada Allah, semakin mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Terlebih Bapak Ibu, kita bisa menjadi pemenang dalam perlombaan kehidupan ini. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang semakin meriah Bapak Ibu. Hari ini kita sudah belajar beberapa hal Bapak Ibu tentang respon apa yang kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama tadi, apa yang kita lihat dapat mempengaruhi keputusan kita. Hati-hati Bapak Ibu. Yang kedua, apa yang kita lihat dapat mempengaruhi iman kita. Responi secara benar apa yang kita lihat. Yang ketiga, apa yang kita lihat mempengaruhi suasana hati kita. Yang keempat, ada penyebab seorang memiliki cara pandang yang salah. Yang pertama, memandang ke arah yang lain, tidak fokus, kita pandangan ke depan ternyata ngelirik ke kanan ke kiri. Yang kedua, jangan biarkan sesuatu menghalangi pandangan kita. Amin. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi rema dan kekuatan bagi kita semua. Sekali lagi, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat benih firman yang ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan. Jadikan kami Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu yang bisa melihat dengan benar, yang bisa merespon dengan benar apa yang kami lihat Tuhan. Apa yang kami lihat Tuhan bisa membangkitkan iman kami. Apa yang kami lihat Tuhan bisa membawa kami ke arah sesuatu yang lebih baik Tuhan. Bisa membawa sesuatu kepada pengenalan akan Engkau lebih lagi Tuhan. Bisa membawa kehidupan kami supaya makin hari makin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu tetap berbicara kepada kami semua Tuhan, memberikan pengertian-pengertian yang baru, pelajaran-pelajaran yang baru, paradigma-paradigma yang baru Tuhan, supaya kehidupan kami dari hari ke hari makin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak, terima kasih. Tuhan sudah tolong sepanjang ibadah dan kami percaya berkat-berkat yang luar biasa sudah kami terima. Dan kami juga berdoa biarlah setiap kami yang datang pagi ini kami pulang dengan menerima penyertaan Tuhan, menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Karena kami percaya kami sudah diberkati oleh firman, pujian yang kami naikkan kepada Tuhan. Dan kami berdoa setiap hari sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini, kami ada di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah ibadah pada hari ini, semua persembahan mereka Tuhan memperhitungkan itu. Dan Tuhan tidak pernah berhutang kepada mereka. Engkau akan membukakan tingkap-tingkap langit dan Engkau curahkan berkat-berkat itu bagi mereka. Sawah ladang, perkebunan, peternakan, pernikahan, rumah tangga mereka diberkati oleh Tuhan. Studi anak-anak mereka juga diberkati. Toko, apotik, semua yang mereka kerjakan baik lewat online diberkati oleh Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jam-jam ibadah sepanjang minggu ini Tuhan juga pakai setiap pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan rencana kami akan berangkat ke Sine pada tanggal 26 nanti, bahkan juga besok Senin tanggal 30 kami akan melakukan ibadah bamak di tempat ini. Tuhan tolong semua yang kami butuhkan Tuhan cukupkan. Istimewa pembicara, bahkan mereka yang melayani juga dipakai dan diberkati. 15 gereja yang akan bergabung Tuhan tolong dan Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Simon yang sudah Tuhan kirim dari Malang untuk melayani kami. Diberkati semua usaha, keluarga, kesehatan diberkati oleh Tuhan.
Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Pak Simon yang akan kembali ke Malang, kami yang ada baik dari Blitar, dari manapun saja kami berada, kami percaya Tuhan sudah tolong dan memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita ke atas dan kita terima berkat Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah kita pada saat pagi ini, mari kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa pulang berkat. Yaitu berkat damai sejahtera, berkat sukacita yang sudah dikerjakan oleh kekuatan kuasa Roh Kudus. Kiranya boleh turun menyertai bahkan memberkati kita semua mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Pulanglah dengan membawa pulang berkat, baik itu berkat rohani maupun jasmani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat pagi, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.